Halo, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai distribusi Poisson. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami. Yang pertama saya, Severianus Gervasius Bone, dan teman saya Ayung Yeni Prihatin dan Anissa Janu Asri. Pada kesempatan ini kami akan membahas mengenai 3 poin penting. Yang pertama, pengertian distribusi Poisson. Yang kedua, ciri-ciri dan kegunaan distribusi Poisson. Dan yang terakhir, rumus distribusi Poisson. Yang pertama, mengenai pengertian distribusi Poisson. Distribusi Poisson disebut juga distribusi peristiwa yang jarang terjadi. Distribusi ini ditemukan oleh S.G. Poisson pada tahun 1781 sampai dengan 1841. Ia merupakan seorang ahli matematika berkebangsaan Prancis. Distribusi Poisson termasuk distribusi teoritis yang memakai variabel random district. Distribusi Poisson adalah distribusi nilai-nilai bagi suatu variabel random X, yaitu banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu tertentu atau suatu daerah tertentu. Berikutnya kita masuk ke poin mengenai ciri-ciri dan kegunaan distribusi Poisson. Yang pertama, banyaknya hasil percobaan yang terjadi dalam suatu interval waktu atau suatu daerah tertentu tidak bergantung pada banyaknya hasil percobaan yang terjadi pada interval waktu atau daerah lain yang terpisah. Yang kedua, probabilitas terjadinya hasil percobaan selama suatu interval waktu yang singkat atau dalam suatu daerah yang kecil sebanding dengan panjang interval waktu atau daerah tersebut. Yang ketiga, probabilitas lebih dari satu hasil percobaan yang terjadi dalam interval waktu yang singkat atau dalam daerah yang kecil dapat diabaikan. Distribusi Poisson banyak digunakan dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menghitung probabilitas terjadinya peristiwa menurut satuan waktu, ruang atau isi, luas, dan panjang tertentu. Yang kedua, menghitung distribusi binomial apabila nilai n besar dalam kurung n sama dengan 30 dan p kecil dalam kurung p 0,1. Berikutnya kita akan membahas mengenai rumus distribusi Poisson. Pada slide ini sudah ditampilkan rumus distribusi Poisson beserta keterangan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk rumus distribusi Poisson. 1. Rumus probabilitas Poisson suatu peristiwa. Probabilitas suatu peristiwa yang berdistribusi Poisson dapat dirumuskan yaitu Px sama dengan X sama dengan lambda pangkat X dikali E pangkat min lambda per X faktorial. Keterangan X sama dengan rata-rata terjadinya suatu peristiwa. Dapat dirumuskan lambda sama dengan N kali P. E yaitu bilangan alam atau bilangan natural atau bilangan Euler yaitu 2,71828. Probabilitas suatu peristiwa yang berdistribusi Poisson dapat dirumuskan Px sama dengan X sama dengan E pangkat min lambda T dikali lambda T pangkat X per X faktorial. Keterangan lambda yaitu tingkat kedatangan rata-rata persatuan waktu. T
adalah banyaknya satuan waktu. X yaitu banyaknya kedatangan dalam T satuan waktu. E adalah bilangan alam, yaitu 2,71828. Baik, masuk ke contoh soal yang nomor 1. Sebuah toko alat-alat listrik mencatat rata-rata penjualan lampu TL 40W setiap hari 5 buah. Permintaan akan lampu tersebut mengikuti distribusi Poisson. Berapa probabilitas untuk penjualan berikut? A. 0 lampu TL, B. 3 lampu TL. Nah, distribusi Poisson itu adalah menjelaskan berapa kali sebuah kejadian terjadi selama interval tertentu. Interval tersebut bisa berupa waktu, jarak, luas, atau volume. Nah, penyelesaiannya diketahui lambda sama dengan 5. E pangkat min 5 sama dengan 2,71828 pangkat min 5 sama dengan 0,00674. Nah, penyelesaian yang A, 0 lampu TL berarti X sama dengan 0. P, X sama dengan 0 sama dengan lambda pangkat X, E pangkat min lambda per X faktorial. 5 pangkat 0, E pangkat min 5 per 0 faktorial. 1 dikali 0,00674 per 1 sama dengan 0,00674. Berarti 0 lampu TL, yaitu X sama dengan 0, menghasilkan 0,00674. Nah, yang B, 3 lampu TL. Berarti X sama dengan 3. P, X sama dengan 3, sama dengan lambda pangkat X, E pangkat min lambda per X faktorial. 5 pangkat 3, E pangkat min 5 per 3 faktorial. 5 pangkat 3 E pangkat min 5 berarti 125 dikali 0,00674 per 3 faktorial sama dengan 6. Berarti 125 dikali 0,00674 per 6 sama dengan 014. Berarti 3 lampu TL menghasilkan 0,14. Masuk yang 3. Distribusi Poisson sebagai pendekatan distribusi. Sekarang yang nomor 2, yaitu probabilitas distribusi Poisson kumulatif. Probabilitas Poisson kumulatif adalah probabilitas dari peristiwa Poisson lebih dari 1. Probabilitas Poisson kumulatif dapat dihitung dengan rumus berikut. Coba perhatikan pada slide 7. Di slide 7 tersebut terdapat rumus dari distribusi Poisson kumulatif. Ya, langsung saja contoh soalnya ya. Nomor 1, sebuah toko alat-alat listrik mencari rata-rata penjualan lampu TL 40W setiap hari 5 buah. Permintaan akan lampu tersebut mengikuti distribusi Poisson. Yang A, tentukan probabilitas penjualan paling banyak 2 lampu. Yang B, andaikan persediaan stok lampu sisa 3, berapa probabilitas permintaan lebih dari 3 lampu? Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Di contoh soal yang
distribusi Poisson kumulatif ini diketahui lambda sama dengan 5, E pangkat min 5 sama dengan 2,71828 pangkat 5. Sehingga menjadi 0,00674. Nah, sekarang kerjakan yang A. Paling banyak 2 lampu. Berarti X yaitu 0, 1, 2. Nah, dimasukkan saja ke rumusnya. Langsung P X sama dengan 0, 1, 2 sama dengan sigma 2 sampai X sama dengan 0. P X sama dengan X sama dengan P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1 ditambah P X sama dengan 2 sehingga menjadi 0,125. Berarti paling banyak 2 lampu menjadi 0,125. Nah, yang B. Permintaan lebih dari 3 lampu. Berarti X lebih dari sama dengan 3. P X lebih dari sama dengan 3 sama dengan 1 dikurangi sigma N sampai X sama dengan 0. Berarti P X sama dengan X sama dengan 1 dikurangi P X sama dengan 0 ditambah P X sama dengan 1 ditambah P X sama dengan 2 ditambah P X sama dengan 3 sehingga menjadi 0,735. Permintaan lebih dari 3 lampu berarti menjadi 0,735. Nah, begitu hasilnya. Sekarang masuk yang nomor 3. Distribusi Poisson sebagai pendekatan distribusi binomial. Nah, distribusi binomial itu sendiri yaitu suatu distribusi probabilitas yang dapat digunakan bila mana suatu proses sampling dapat diasumsikan sesuai dengan proses Bernoulli. Distribusi Poisson sebagai pendekatan distribusi binomial dirumuskan dengan P X sama dengan X sama dengan NP pangkat X, X, E pangkat min NP per X faktorial. Yaitu NP sendiri yaitu rata-rata distribusi binomial. Contoh soal, sebuah konveksi pakaian menggunakan 20 mesin jahit. Probabilitas sebuah mesin jahit mengalami dan memerlukan perbaikan adalah 0,02. Tentukan probabilitas dari 3 mesin yang akan mengalami gangguan dan perbaikan Poisson dan binomial. Penyelesaiannya yaitu 1. Pendekatan Poisson. Diketahui bahwa N sama dengan 20, P-nya sama dengan 0,02, X-nya sama dengan 3. Dengan rumus P X sama dengan X kecil sama dengan NP pangkat X kali E pangkat min NP per X faktorial. Maka dengan rumus tersebut substitusi nilai N, P, dan X ke dalam rumus maka hasilnya 0,0072. Yang kedua yaitu pendekatan binomial. Diketahui bahwa N-nya sama dengan 20, P-nya sama dengan 0,02, X-nya sama dengan 3, dan X-nya sama dengan 0,98. Dengan rumus P X sama dengan X kecil sama dengan C NX kali P pangkat X kali X pangkat N min X. Dengan mensubstitusikan nilai yang sudah diketahui maka hasilnya 0,0065. Selanjutnya rata-rata, varians, dan simpangan baku distribusi Poisson. Distribusi Poisson memiliki rata-rata atau disebut means
varians dan simpangan baku sebagai berikut. Yang pertama yaitu rata-rata atau means dengan rumus E X sama dengan mu sama dengan lambda sama dengan N kali P. Varians yaitu E sama X min lambda pangkat 2 sama dengan sigma pangkat 2 sama dengan N kali P. Yang ketiga yaitu simpangan baku dengan rumus sigma sama dengan akar lambda sama dengan akar N kali P. Contoh soal, sebuah toko elektronik mencatat bahwa rata-rata penjualan lampu LED sebanyak 4 buah setiap hari. Berapakah peluang pada esok hari akan terjual lampu LED sebanyak 5 lampu dan 3 lampu? Penyelesaiannya yaitu diketahui bahwa lambda sama dengan 4, sehingga Px sama dengan 5 dengan rumus Px besar sama dengan X kecil sama dengan E pangkat lambda kali lambda pangkat X per X faktorial. Maka hasilnya yaitu 0,1563 dan Px sama dengan 3 dengan rumus yang sama, maka hasilnya 0,1954. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.